Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hidayatullah, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, peserta KKNDR kelompok 51. Kali ini saya berada di Menara Kudus, salah satu saksi sejarah perjuangan dakwah dari Sunan Kudus. Nah, berbicara mengenai dakwah, kali ini kita sudah hidup di era digital, apa-apa banyak yang menggunakan media sosial. Termasuk dalam urusan dakwah, sekarang banyak yang sudah dakwah melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang adab-adab berdakwah di media sosial. Sahabat daring yang dirahmati oleh Allah, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memandu orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islamnya. Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang lurus dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Di sisi lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Balighu anni walau ayatan," yang artinya, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Dakwah banyak dilaksanakan dengan berbagai kegiatan majelis ta'lim atau pengajian, majelis selawat, dan lain sebagainya. Sayangnya, virus corona telah melanda dunia yang menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan virus tersebut sebagai pandemi. Adanya pandemi ini menyebabkan pemerintah bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia menerapkan social distancing atau jaga jarak, dan juga melarang segala kegiatan yang dilaksanakan dengan kerumunan banyak orang. Oleh karena itu, kegiatan dakwah dengan acara pengajian atau majelis yang di dalamnya terdapat banyak orang berkerumun tak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kondisi ini, peran media sosial sangatlah penting untuk memudahkan kegiatan dakwah di masa pandemi ini. Saat ini, mulai banyak dai yang berdakwah secara live di YouTube, Zoom, Instagram, Twitter, dan media-media online lainnya. Dalam berdakwah melalui media sosial, kita juga perlu memahami adab-adab berdakwah melalui media sosial agar kita tidak salah langkah dan usaha dakwah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adab-adab dakwah di media sosial. Yang pertama, niat. Ini sangatlah penting, bahkan lebih penting dari amal soleh itu sendiri. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 18, Yahya bin Abi Katsir berkata, "Pelajarilah tentang niat, karena ia lebih penting dari amal. Maka hendaknya dilakukan dengan ikhlas, bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan niat riya, pamer, ingin dipuji atau dapat jempol banyak, dan lain-lain." Mengapa kita harus bermujahadah atau bersungguh-sungguh? Karena mengikhlaskan niat itu tidaklah mudah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku hadapi selain niatku, karena ia senantiasa berbolak-balik." Maka jangan sampai niat mulia menebar ilmu berubah menjadi pamer ilmu. Yang kedua, memastikan bahwa pesan, ilmu atau nasihat itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap dalil yang mendukungnya dari Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat. Standar ilmiah ini bisa dirangkum dengan ungkapan sahih secara riwayat dan benar secara istinbat. Terkadang seseorang menukil dari Al-Quran atau hadis, tapi cara pendalilannya, tafsirnya, atau pemahamannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Oleh karena itu, ini juga harus diwaspadai. Akan lebih selamat jika kita memakai pendalilan atau tafsir para ulama
yang kredibel dalam memahami dalil-dalil syar'i. Yang ketiga, menjaga amanah ilmiah. Hendaknya selalu berusaha mencantumkan sumber dari mana ilmu atau faidah itu kita dapatkan. Hal ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendapat ancaman hadis yang berbunyi, orang yang mengaku-ngaku memiliki dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka ia seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hendaknya tidak menuliskan sesuatu yang bersinggungan dengan syubhat dan masalah ilmiah yang memiliki tingkatan kesulitan yang di luar kapasitas kita, sehingga kemudian tidak memunculkan debat kusir yang tidak bermanfaat. Yang keempat, menjaga akhlak mulia. Walaupun dalam bentuk tulisan, hendaknya tetap memperhatikan sopan santun dan etika, tidak mengandung celaan, kata-kata kasar dan bermuatan menjatuhkan kehormatan orang lain, memperhatikan maslahat dan mafsadat serta tepat sasaran. Tidak mudah berfatwa, karena fatwa memiliki kehormatan yang tidak boleh dilakukan sembarang orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.